Cara menjadi penuh perhatian. Mempunyai sudut pandang yang penuh perhatian dalam percakapan, bertindak penuh perhatian. Menjadi penuh perhatian berarti mengambil waktu untuk memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Untuk benar-benar menjadi penuh perhatian, Anda perlu tahu bagaimana cara untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, memiliki kebijaksanaan, dan untuk menjadi baik dan ramah. Terkadang, kita bisa terlalu memikirkan apa yang kita butuhkan dan inginkan, dan kita dapat melupakan bahwa ada orang lain juga di sekitar kita yang mungkin terluka atau tersinggung karena tindakan kita. Membuat keputusan untuk menjadi penuh perhatian dapat membantu kita untuk sadar akan orang di sekitar kita sambil tetap memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jika Anda mau tahu bagaimana cara untuk menjadi orang yang lebih peduli, lihat langkah 1. Bagian 1. Mempunyai sudut pandang yang penuh perhatian. 1. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Sebelum Anda berbicara dengan teman, rekan kerja, tetangga, atau guru Anda, tanyakan pada diri sendiri bagaimana perasaan orang tersebut saat itu. Mungkin Anda marah dengan teman sekamar Anda dan ingin mengatakan padanya bahwa dia terlalu berantakan, atau Anda ingin meminta teman terbaik Anda untuk berhenti menelepon Anda terlalu sering. Nah, sebelum Anda berbicara dengan mereka tentang perasaan Anda sebenarnya, Anda perlu berpikir bagaimana reaksi mereka, dan coba untuk berpikir seperti yang mereka pikirkan. Walaupun Anda tidak perlu mengubah total apa yang ingin Anda bicarakan demi kebaikan mereka, berpikir akan situasinya dari sudut pandang orang lain dapat membantu Anda untuk berbicara apa yang ingin Anda katakan sambil mengurangi kemungkinan untuk melukai perasaannya. Mungkin teman sekamar Anda benar-benar sangat berantakan, namun dia juga yang selalu belanja keluar. Anda perlu mencari cara untuk memuji kualitas baik dia dan juga kualitas buruknya sehingga dia tidak merasa bahwa Anda tidak menghargai dia sebagai teman sekamarnya. Mungkin sahabat Anda sering menelpon Anda karena dia merasa sangat kesepian sejak pacarnya putus dengan dia. Anda masih dapat mengatakan apa yang ingin Anda katakan, namun tetap perhatikan perasaannya dan coba untuk berpikir dari sudut pandang dia sebelum Anda berbicara. 2. Antisipasikan kebutuhan orang lain. Bagian dalam menjadi penuh perhatian adalah mengetahui apa yang orang lain inginkan sebelum mereka menyadarinya. Jika Anda pergi makan siang dengan teman kerja Anda, siapkan sapu tangan yang cukup untuk semua orang. Jika Anda akan pergi ke pantai bersama teman, bawa payung tambahan untuk mereka. Jika Anda tahu suami Anda akan lembur di kantor, sisakan makan malam untuknya di kulkas. Perhatikan akan apa yang orang lain butuhkan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Orang akan berterima kasih dan terkagum akan perhatian Anda. Anda jangan melakukan ini karena Anda ingin ada imbalannya, namun karena Anda memang ingin menolong orang lain. 3. Memikirkan orang lain ketika Anda di tempat umum. Kebanyakan orang biasa tidak berpikir akan sekitar mereka ketika mereka sedang di luar di tempat umum. Lain kali ketika Anda sedang di luar, pikirkan tentang bagaimana sikap Anda akan mempengaruhi orang lain, dan bagaimana reaksi mereka. Anda mungkin berpikir bahwa berbicara keras dengan sahabat Anda lewat ponsel di kedai kopi ketika orang di sekitar Anda sedang belajar itu tidak apa-apa, yang kenyataannya, Anda mungkin membuat mereka merasa sangat kesal. Inilah beberapa cara lain untuk memastikan bahwa Anda memerhatikan orang lain di tempat umum. Coba untuk berbicara dengan suara yang tidak keras, ketika telepon ataupun berbicara dengan teman. Hindari memakan banyak tempat. Jika Anda di ruang kelas, hindari membuka sesuatu yang berisik sehingga mengganggu orang lain. Lihat kemana Anda pergi, bukannya SMS sambil berjalan. 4. Pikirkan keadaan ekonomi orang lain. Sebelum Anda bertanya teman Anda atau orang yang Anda ketahui untuk mengumpulkan uang untuk beli sesuatu, Anda perlu memikirkan situasi ekonomi mereka sebesar mungkin. Jika teman Anda sedang bangkrut, jangan mengajak untuk pergi makan ke tempat paling mahal di kota, kecuali Anda mentraktir mereka.
Anda mungkin tidak memikir hal seperti ini ketika finansial Anda sendiri masih baik, namun Anda tidak mau membuat orang lain dalam situasi yang tidak nyaman karena mereka tidak bisa membayarnya. Inilah beberapa cara untuk memastikan bahwa Anda memikirkan situasi ekonomi orang lain. Jika Anda mengadakan pernikahan, pikirkan tamu Anda. Dapatkah wanita pengiring pengantin Anda membeli gaun seharga 2 juta atau pergi ke pesta di Tahiti? Dapatkah tamu Anda membayar pesawat untuk mencapai tempat Anda? Tentu saja, ini adalah acara Anda, namun Anda harus memastikan bahwa orang yang terlibat tidak perlu merusak rekening bank mereka agar bisa hadir. Jika Anda berjalan bersama orang yang tidak memiliki banyak uang, cari hal yang lebih murah untuk dilakukan, seperti pergi pada happy hour atau menonton film seru sebagai pengganti clubbing atau nonton di bioskop. Jangan membuat orang lain malu dengan membuat mereka mengakui bahwa mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Bagian 2. Penuh perhatian dalam percakapan. 1. Pilih waktu yang tepat. Bagian dari menjadi penuh perhatian adalah mengetahui waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu. Komentar paling biasa pun akan terdengar seperti penghinaan jika dikatakan pada waktu yang tidak tepat. Pastikan bahwa orang yang sedang Anda bicara saat itu masih dalam perasaan yang baik ketika diucapkan, dan Anda tidak mengganggu apapun atau membuat masalah karena ucapan Anda. Inilah beberapa cara untuk memilih waktunya. Contohnya, mungkin Anda mempunyai kabar baik, seperti Anda akan segera menikah. Berita ini akan sangat baik pada waktu makan siang bersama teman Anda, namun jika teman kantor Anda sedang membicarakan tentang pemakaman ibunya, lebih baik Anda bicarakan ini di lain waktu. Di sisi lain, jika Anda mempunyai kabar buruk, pastikan orang tersebut dalam kondisi pikiran yang baik. Jika teman Anda sedang membicarakan tentang kehamilan dia, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan bagaimana Anda diputuskan pacar Anda. Jika Anda mempunyai umpan balik negatif kepada teman kerja, pastikan Anda melakukannya pada waktu yang tepat. Siapkan waktu untuk berbicara dengan orang tersebut, bukan langsung membicarakan umpan balik yang buruk ketika orang tersebut tidak menduganya. 2. Pilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Jika Anda mau menjadi perhatian, Anda perlu tahu kata-kata yang Anda gunakan sama pentingnya dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Jika Anda ingin orang cepat mengerti dan tidak merasa tidak enak, Anda perlu berpikir kata-kata yang akan Anda gunakan ketika Anda berbicara. Antara mencari cara untuk memberi umpan balik negatif atau bahkan cara yang tepat untuk memuji seseorang, penting untuk diingat bahwa kata-kata itu berarti. Inilah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda memilih kata-kata Anda. Walaupun Anda memberi umpan balik yang negatif, Anda dapat mencari cara yang halus untuk mengatakannya. Anda dapat memberi tahu teman kerja bahwa dia bisa lebih efisien lagi daripada berbicara dia itu lamban, atau Anda dapat memberi tahu sahabat Anda bahwa Anda merasa dibanjiri karena terusan dihubungi daripada berkata bahwa dia itu lekat seperti lem. Anda dapat juga membuat pesan Anda terdengar tidak seperti menghina jika Anda tidak secara langsung menggunakan kata-kata Anda. Contohnya, daripada memberi tahu pacar Anda benar-benar paranoid, Anda dapat berbicara, "Saya khawatir tentang masalah kepercayaan dalam hubungan kita." Ini masih memberikan pesan yang ada tanpa membuat pacar Anda merasa seperti Anda meledeknya. 3. Jangan memonopoli percakapan. Hal lain orang yang tidak peduli biasa lakukan adalah terus berbicara tanpa henti tanpa sadar bahwa orang lain sama sekali tidak peduli. Tidak apa-apa jika Anda mempunyai sebuah cerita menarik untuk diceritakan, namun jika Anda selalu berbicara dan tidak membiarkan orang lain berkata, itu namanya tidak peduli. Lain kali ketika Anda berbicara dalam sebuah kelompok atau dengan individu lain, sadarlah berapa banyak Anda berbicara dibandingkan dengan orang lain. Pastikan Anda memberi orang lain kesempatan untuk berbicara, tanya bagaimana keadaan mereka, dan bagaimana perasaan mereka. Ini benar-benar penuh perhatian.
Jika Anda berbicara sebentar dengan seorang teman di suatu lorong atau ketika makan siang, pastikan kalian berdua mempunyai waktu untuk berbicara apa kabar. Jika Anda hanya membicarakan tentang hari Anda saat itu dan apa yang Anda akan lakukan minggu depan dan lalu pergi, itu tidaklah penuh perhatian. Anda juga harus penuh perhatian ketika Anda berpikir tentang subjek yang Anda diskusikan. Apakah teman kerja Anda mau mendengarkan drama Anda dengan sahabat Anda yang mereka tidak pernah bertemu? Atau akankah sahabat Anda mau mendengarkan diskusi panjang tentang pertemuan panjang yang Anda lakukan di jam kerja? 4. Ucapkan terima kasih. Untuk berterima kasih kepada orang lain dengan ikhlas dan jujur atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Anda juga merupakan baik budi. Anda bisa berterima kasih untuk hal-hal besar seperti membiarkan Anda untuk menginap di tempat mereka selama Anda mencari apartemen baru, atau hal-hal kecil seperti membawakan kopi untuk Anda. Tidak peduli sekecil apapun perbuatannya, penting untuk mengucapkan terima kasih kepada orang sehingga mereka tahu bahwa Anda menghargai mereka, dan mengerti bahwa Anda tidak hanya mengharapkan orang lain untuk berbuat hal baik terhadap Anda. Pandang mata mereka dan pusatkan perhatian Anda pada mereka ketika Anda mengucapkan terima kasih sehingga Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar serius. Jika Anda adalah seorang tamu pada rumah teman Anda, atau seseorang berbuat sesuatu yang sangat baik untuk Anda, berikan dia sebotol anggur atau keranjang hadiah untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Terkadang, hanya berkata terima kasih tidaklah cukup. Biasakan membuat kartu terima kasih untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka. Ini adalah hadiah yang bijaksana dan merupakan sikap yang sering dilupakan. Anda dapat juga tidak hanya mengatakan terima kasih dan menjelaskan seberapa besar tindakan orang tersebut berarti untuk Anda. Contohnya, Anda dapat mengatakan sesuatu seperti Jackie, terima kasih banyak Anda sudah memasak makan malam untuk saya kemarin. Saya benar-benar stres karena kerja hari itu, dan Anda benar-benar membantu saya untuk tetap tenang. 5. Minta maaf ketika Anda berbuat salah. Orang yang penuh perhatian juga memiliki kekurangan. Jika Anda telah membuat kesalahan, seperti Anda telah melukai seseorang atau secara tidak sengaja menabrak seseorang, Anda harus memastikan untuk meminta maaf atas tindakan Anda. Jangan hanya berkata sorry dan pergi begitu saja seperti Anda tidak peduli sama sekali. Pandang matanya, katakan seberapa maafnya Anda itu, dan berkata bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Bertanggung jawab atas sesuatu itu jauh lebih baik daripada meninggalkannya jauh-jauh dan berharap itu akan pergi dengan sendirinya. Walaupun meminta maaf bisa terasa tidak mengenakan, orang lain akan menghargainya. Orang yang penuh perhatian tahu kapan untuk meminta maaf karena mereka sadar ketika mereka telah melukai perasaan seseorang, walau mereka tidak bermaksud untuk melakukannya. Jika Anda telah melukai seseorang, jangan bicara saya maaf Anda merasa tidak enak ketika saya, bahasa seperti ini sebenarnya menyalahkan orang lain dan menghindari tanggung jawab. 6. Jadi bijaksana. Mempunyai kebijaksanaan adalah bagian yang penting dalam menjadi orang yang penuh perhatian. Menjadi bijaksana berarti mengetahui bagaimana untuk menyampaikan pesan tanpa menghina orang di sekitar Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda harus berbohong. Untuk menjadi bijaksana, Anda harus tahu bagaimana cara memberikan umpan balik atau kritik dengan cara yang sopan dan baik sehingga dapat menyampaikan pesan tanpa melukai perasaan orang. Anda dapat juga menjadi pendengar aktif dan sadar akan orang di sekitar Anda sehingga Anda dapat memastikan bahwa mereka akan menanggapi dengan cara yang diinginkan. Jika Anda menghina orang, mereka akan kurang menerima kritikan Anda. Memberikan informasi dengan cara yang lebih baik akan membuat orang lain merasa lebih baik dan dapat membuat mereka berubah. Ini adalah situasi terbaik. Contohnya, jika Anda ingin memberitahu teman kerja Anda bahwa dia bekerja dengan lambat, Anda dapat berbicara saya pikir proyek Anda selalu mendetil dan lengkap.
Namun, saya penasaran apakah Anda dapat menjaga kualitas kerja Anda dan menambah efisiensi Anda sedikit. Bagian 3. Bertindak penuh perhatian. 1. Lakukan perbuatan baik untuk orang ketika Anda melihat bahwa mereka membutuhkan bantuan. Menjadi penuh perhatian berarti menyadari kapan seseorang akan membutuhkan bantuan sebelum mereka memintanya. Ini dapat berarti apapun dari membukakan pintu bagi seseorang yang menggunakan tongkat penopang sampai membawa makan siang untuk sahabat Anda ketika dia mengalami hari yang berat. Selama Anda tidak menolong orang yang tidak membutuhkan bantuan, Anda akan bertindak penuh perhatian. Awasi semua situasi, besar atau kecil, apakah Anda dapat membantu seseorang. Selalu amati jika seseorang membutuhkan sesuatu, walau dia tidak berani untuk memintanya. Inilah beberapa contoh cara untuk menjadi penuh perhatian. Tahan pintu untuk orang lain. Siapkan kursi untuk orang lain. Siapkan tempat untuk orang yang duduk di sebelah Anda. Biarkan orang yang lebih tua mengambil tempat duduk Anda jika Anda dalam bis atau kereta. Bawa kopi untuk teman kerja jika Anda sedang membelinya. Bantu orang tua Anda dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah ketika mereka sedang sibuk. Lakukan pesanan orang yang Anda cintai atau teman sekamar. 2. Mempunyai sikap yang baik. Bagian lain dalam menjadi penuh perhatian adalah menunjukkan sikap yang baik. Jika Anda ingin bersikap baik terhadap orang lain, Anda tidak boleh kasar, berisik, atau mengganggu dalam situasi sosial. Anda tidak harus menjadi seperti pangeran, namun Anda harus dapat mempunyai sikap dasar yang baik sehingga orang di sekitar Anda merasa nyaman. Antara berjalan dengan teman atau berkunjung ke acara ulang tahun nenek, Anda harus menunjukkan sikap baik, walau arti dari sikap baik berubah sedikit tergantung dari orangnya. Inilah beberapa contoh untuk mempunyai sikap yang baik. Hindari mengumpat atau terlalu vulgar. Jika Anda bersendawa, katakan sorry terlebih dahulu. Taruh sapu tangan di pangkuan Anda ketika makan untuk menghindari menumpahkan makanan ke seluruh badan. Jangan minum air terlalu berisik. Beri jalan bagi orang di pinggir jalan. Hindari topik menjijikan atau tidak cocok di depan penonton yang tidak layak. 3. Membagi. Cara lain untuk menjadi penuh perhatian adalah dengan membagi dengan orang lain. Mungkin Anda membawa sekotak kue lezat dari ibu Anda dan tidak sabar untuk memakannya, namun Anda perlu bertanya kepada teman kerja Anda apakah mereka mau. Mungkin Anda membawa stiker yang keren ke sekolah dan Anda tidak sabar untuk mendekorasikan buku catatan Anda. Tanya kepada teman apakah mereka ingin melakukannya bersama. Anda dapat juga membagikan baju, tempat Anda, atau suatu hal lain yang berarti kepada Anda dan orang di sekitar Anda. Ingat, jika Anda membagikan sesuatu yang tidak Anda pedulikan, itu namanya bukan berbagi. Membagi tidak hanya untuk anak kecil dan saudara. Ini adalah kualitas penting untuk menjadi penuh perhatian pada umur berapapun. 4. Tepat waktu. Salah satu hal yang paling egois yang Anda dapat lakukan adalah menganggap bahwa waktu Anda itu lebih berharga dibanding orang lain. Anda mungkin melakukan ini secara tidak sengaja, namun jika Anda datang telat, terutama jika Anda kebiasaan telat, ini dapat memberi pesan terhadap orang lain bahwa Anda tidak begitu peduli dengan waktu mereka. Antara telat masuk ke kelas 5 menit, setengah jam telat kerja, atau 45 menit telat untuk bertemu dengan teman untuk makan siang, ini benar-benar akan membuat orang lain merasa kesal dan berpikir bahwa Anda tidak peduli akan waktu mereka. Tentu saja, jika Anda pergi ke pesta atau sebuah acara dengan banyak orang, datang tepat waktu mungkin tidaklah penting, kenyataannya malah datang ke pesta pas waktunya mulai akan terasa sedikit canggung. Namun jika Anda membuat seorang dua orang menunggu, itu namanya egois. Jika Anda tahu bahwa Anda akan telat, jangan berbohong tentang di mana Anda sekarang, saya hanya beberapa kilometer lagi, karena Anda pikir itu akan terasa lebih baik. Jujurlah jika Anda akan telat 10 atau 15 menit. 5. Lakukan tindakan baik secara acak.
Ini adalah bagian lain dalam menjadi penuh perhatian. Daripada hanya berbuat baik terhadap orang yang Anda kenal dan cintai, Anda dapat juga menjadi baik terhadap orang asing, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Anda dapat menahan pintu untuk orang-orang, memberi tip di kedai kopi terdekat, memberi pujian kepada orang Anda lewati di jalan, memberikan tiket parkir yang masih ada waktu 1 jam kepada orang yang baru saja masuk ke parkiran, atau membantu membawakan barang belanja orang tua ke mobilnya. Biasakan diri untuk membantu orang akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik lagi. Tentu saja, Anda harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar membutuhkan bantuan. Anda tidak mau mengganggu seseorang yang hanya ingin sendirian. 6. Jaga tempat Anda agar tetap bersih. Penting untuk menjaga tempat Anda tetap bersih, antara Anda hanya ingin menjadi tamu rumah, teman sekamar atau anggota keluarga yang penuh perhatian atau menjadi manusia yang penuh perhatian. Jika Anda tinggal sendirian, Anda tetap perlu membersihkan tempat Anda juga kan? Namun Anda perlu lebih baik budi jika ada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan tempat tidur, buang sampah, atau bersihkan piring Anda, dan jangan membuat orang lain yang melakukannya untuk Anda. Ini adalah bagian penting untuk menjadi penuh perhatian dalam usia berapapun. Orang yang egois akan merasa bahwa dunia itu berputar di sekitar mereka, dan akan mengharapkan orang lain untuk membersihkan sampah mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka itu lebih penting daripada orang lain dan menduga bahwa orang lain akan bertindak dengan sesuai. Anda tidak mau menjadi orang seperti ini.